Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Nugroho selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Triwidodo selaku Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Dan yang saya hormati Bapak Dimas sebagai moderator. Perkenalkan, saya nama Pak Jono, NIP 3K 1980 1216 2024 211002, jabatan Pemadam Kebakaran Pemula di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Di sini saya mau menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Surakarta dengan judul pelaksanaan program edukasi evakuasi ular berbisa kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Untuk pendahuluan program edukasi evakuasi ular berbisa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dilatar belakangi oleh meningkatnya interaksi manusia dan satwa liar, terutama ular berbisa. Kawasan urban hal ini dipicu oleh alih fungsi lahan dan pembangunan yang mengganggu habitat alami. Mayoritas masyarakat memiliki literasi rendah tentang penanganan ular berbisa, sehingga perlu adanya edukasi yang sistematis dan partisipatif. P3K diharapkan mampu memahami nilai ASN yang berorientasi pada pelayanan dan keselamatan publik. Program ini mengedepankan nilai komitmen, kepedulian, dan integritas serta mendukung reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik berbasis mitigasi risiko biologis. Edukasi dilakukan secara kolaboratif dan menjadi bagian dari pembentukan kepribadian ASN yang tangguh, responsif, dan memiliki sensitivitas sosial tinggi. Pendekatan ini menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang responsif dan partisipatif dengan fokus pada keselamatan warga dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Untuk maksud dan tujuan, maksud A. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. B. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tujuan nilai dan etika: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. B. Tujuan teknis: 1. Memberikan edukasi tentang karakteristik ular berbisa. 2. Melatih masyarakat dalam teknik evakuasi ular yang aman. Untuk 3. Meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam situasi darurat gigitan ular. Untuk visi Kota Surakarta, visi
Visi Kota Surakarta jangka menengah periode 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta, adapun misi Kota Surakarta adalah 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Tujuan utama mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Tujuan khusus mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK atau wilayah manajemen kebakaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Untuk rencana hasil kerja P3K, hasil identifikasi isu. Identifikasi isu pelaksanaan program edukasi evakuasi ular berbisa kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yaitu 1. Minimnya literasi masyarakat tentang penanganan ular berbisa. 2. Keterbatasan sumber daya dan personel terlatih. 3. Kurangnya sarana dan media edukasi yang inklusif. Serta 4. Belum optimalnya sinergi antar lembaga dan partisipasi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program edukasi evakuasi ular berbisa kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta antara lain: 1. Terbatasnya anggaran dan fasilitas pendukung. 2. Kurangnya tenaga edukator yang tersertifikasi. 3. Rendahnya tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat. Untuk 4. Belum terintegrasinya program dengan kurikulum pendidikan dan kegiatan kelurahan. Perencanaan pelaksanaan program edukasi evakuasi ular berbisa kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Perencanaan kegiatan edukasi evakuasi ular berbisa dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada hasil identifikasi isu dan praktek baik di bidang mitigasi satwa liar. Dinas menyusun tim kerja kompeten yang berdiri dari personil terlatih dan komunikatif. Kegiatan dirancang dengan time schedule realistis yang mempertimbangkan musim kemunculan ular dan jadwal masyarakat. Selain itu, anggaran disusun secara efisien untuk mendukung media edukasi interaktif seperti video simulasi,
poster, dan alat peraga. Perencanaan juga melibatkan referensi dari Kementerian LHK, WHO, dan dinas lain yang telah sukses menyelenggarakan program serupa. Integrasi kegiatan ke sekolah dan kelurahan dilakukan agar edukasi lebih berkelanjutan. Penyusunan proposal kerja yang koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi kegiatan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan program edukasi yang tepat sasaran, mudah diakses masyarakat, dan berdampak pada peningkatan literasi serta kesiapsiagaan terhadap risiko ular berbisa. Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Tahap pelaksanaan dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal dan prioritas wilayah rawan ular berbisa. Kegiatan utama mencakup penyuluhan, simulasi evakuasi, dan demonstrasi penanganan ular kepada masyarakat di sekolah, balai kelurahan, serta lingkungan pemukiman. Tim pelaksana dibagi sesuai kompetensi dari fasilitator hingga dokumentator. Pendekatan edukasi yang digunakan bersifat partisipatif agar masyarakat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Media edukasi seperti poster, video, dan ular-ular digunakan untuk menyampaikan materi dengan cara yang inklusif. Inovasi juga dilakukan melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Kolaborasi ini dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKSDA, hingga tokoh masyarakat memperkuat efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan secara cepat dan berkesinambungan untuk memperbaiki pelaksanaan berikutnya. Strategi adaptif seperti penjadwalan ulang atau pemacaran tim diterapkan jika menghadapi kendala. Untuk evaluasi kegiatan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan edukasi evakuasi ular berbisa terhadap masyarakat. Evaluasi menggunakan metode pretest dan post-test, observasi lapangan, serta kuesioner dan wawancara kepada peserta. Fokus utama evaluasi adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko ular berbisa, terutama kemampuan melakukan tindakan evakuasi dan pertolongan pertama. Selain itu, evaluasi teknis mencakup ketepatan waktu, pelaksanaan efektif media edukasi, serta sinergi antar tim pelaksana dan mitra eksternal. Hasil evaluasi disusun dalam dokumen resmi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. Untuk rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah tahun 2025 sampai 2027 terbagi dalam 3 tahap. 1. Fondasi, ekspansi, dan konsolidasi. Tahap 2025 difokuskan pada survei wilayah rawan ular berbisa, pembentukan tim edukator, penyusunan model edukasi, dan uji coba edukasi di beberapa kelurahan. Targetnya adalah terbentuknya tim pada risiko dan tersedianya modul yang inklusif. Tahun 2025 diarahkan pada perluasan edukasi ke kurang lebih 20 kelurahan, integrasi dengan sekolah, posyandu, RT RW, serta kolaborasi lintas sektor seperti BKSDA dan CSR swasta. Indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program secara rutin di berbagai institusi. Pada tahun 2027
dilakukan evaluasi menyeluruh penyusunan SOP dan integrasi program ke RPJMD serta Renstra. Komunikasi siaga ular dibentuk di 10 titik rawan dan dirintis pusat edukasi risiko biologis. Indikator keberhasilannya meliputi adopsi program dalam kebijakan daerah, menguatkan kelembagaan, dan replikasi oleh masyarakat. Rencana kerja ini bertujuan mewujudkan program yang berkelanjutan, berorientasi pada keselamatan, dan mampu meningkatkan literasi masyarakat terhadap risiko biologis secara menyeluruh. Untuk kesimpulan, program edukasi evakuasi ular berbisa merupakan inovasi penting Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam merespon tingginya risiko perjumpaan masyarakat dengan satwa liar. Ditemukannya berbagai kendala seperti literasi rendah, keterbatasan SDM, dan kurangnya sinergi. Program ini dirancang bertahap hingga 2027 mencakup peningkatan kapasitas, integrasi kelembagaan, dan pelibatan komunitas. Untuk saran, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan komunitas lokal untuk memperluas cakupan edukasi, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan rutin dan sertifikasi, mengoptimalkan penggunaan media digital untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda, melakukan integrasi program ke dalam kegiatan pendidikan dan kelurahan agar berkelanjutan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif, program ini diharapkan menjadi model edukasi keselamatan biologis dan di perkotaan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kami aturi Pak. Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Koko selaku mentor, kemudian Mas Rea dokumentasi, dan terkhusus Mas Laksono yang sudah menyampaikan paparan dengan baik, lancar, dan kelihatannya sudah menguasai materinya. Amin. Pertama, saya tidak akan bertanya dulu aja Mas, tapi ini lebih memberi masukan saja. Pertama, itu di faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program edukasi evakuasi ular. Bisa ditampilkan Mas. Itu ada 4 ya. Iya, bukan yang saran, faktor yang mempengaruhi. Jadi sebelum perencanaan pelaksanaan edukasi program. Tapi, nah ini harus diperjelas yang di 4 itu belum terintegrasinya program dengan kurikulum pendidikan. Nah, pendidikan harus jelas. Apakah itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, harus jelas. Karena nanti kalau TK tidak mungkin. Kan kemudian kalau mungkin fakultas hukum, wah masuk fakultas hukum akan nangani ular. Jadi lebih baik terintegrasi program dengan seperti yang dilakukan kalau di gambar di MPLS. Itu malah di MPLS harus ada materi tentang ini. Kalau di kurikulum kelihatannya akan susah. Nanti kalau di SMK tata buga anda mungkin akan menangkap ular. Jadi seperti itu Mas. Jadi malah kalau di sekolah di MPLS, kalau di kelurahan malah diisi di kegiatan seperti peningkatan SDM Karang Taruna seperti itu. Jadi kalau saya lebih baik kurikulum pendidikannya itu harus dipertegas gitu. Jadi masuk ke dalam MPLS. Jadi programnya di sekolah. Sekolah itu bisa di kampus juga bisa. Jadi ketika masa pengenalan orientasi kampus itu ada materi. Jadi mereka tahu jangan sampai nanti di kampus
yang UNS itu ada daerah penghijauan di situ ternyata ada ular, kita nggak tahu, malah masih kuliah nang UNS kecakep ular lah, itu kan sama aja. Jadi orang tahu oh ternyata di daerah yang seperti ini potensi ular akan berdiam itu ada, berarti harus dilakukan kegiatan kebersihan, kemudian tidak ada tanam yang rimbun untuk bersembunyi ular. Bisa diperjelas di penjelasan di situ, nanti direvisi aja. Kemudian untuk yang di perencanaan lanjutnya Mas. Nah ini kalimat yang telah sukses itu kemudian dihilangkan. Jadi dinas saya yang telah menyelenggarakan program serupa. Kata sukses itu nanti kelihatannya terlalu bukan sukses, kalau yang sudah dilaksanakan berarti sudah berjalan, sudah bagus. Jadi kalimat yang telah sukses itu mending dihilangkan aja, tapi yang sudah menyelenggarakan program serupa. Jadi nanti mengadopsi. Jadi kenapa Anda ambil itu? Nah, karena mereka sudah sukses melaksanakan. Jadi kalimat sukses itu tidak harus diperjelas di dalam kalimat seperti ini. Jadi nanti dengan hilangkan aja. Jadi yang telah menjalankan program serupa. Kemudian yang terakhir ini Mas, penyusunan SOP lanjutnya. Nah, di rencana kerja menengah. Nah ini penyusunan SOP ini SOP edukasi atau SOP yang bersifat kerjasama, itu harus jelas. Jadi kalau saya SOP-nya itu malah dimasukkan ke dalam di 2005 atau di 2006. Kenapa? Di 2026 itu kan Anda sudah melakukan perluasan edukasi. Nah edukasi itu kan ada SOP-nya. Nah hanya nyatakan cara penanganan ular, ternyata jangan menjelaskan tapi tidak berdasarkan SOP. SOP-nya baru dibuat kan berarti jangan menjelaskan yang tidak ada SOP-nya gitu. Jadi penyusunan SOP itu malah sebelum dilaksanakan edukasi. Jadi bisa di 2006, kemudian juga perluasan. Jadi peletakan SOP aja. Kalau 2027 evaluasi menyeluruh tidak masalah. Integrasi program ke RPJM itu berarti nanti program kegiatannya dimunculkan baru. Tapi kalau kan semua apa yang ada di desa dan RPJM itu kan sudah jelas kita akan masuk ke dalam program yang mana nanti akan bisa terbaca. Jadi pembentukan di 10 titik nah masalah. Menurut saya SOP itu ada di atas 2 ya, karena Anda kan akan melakukan itu perluasan edukasi. Edukasi dengan menjelaskan kan Pak cara menghadapi ular kan SOP itu maksudnya. Kan jelaskan Pak gimana kalau cara melapor. Yang jelaskan kan SOP ya. Gitu. Jadi bukan penyusunan SOP. Tapi kalau di 2007 mungkin ada review SOP tidak apa, tapi SOP harus ada dulu sebelum dilakukan edukasi ke kelurahan, integrasi dengan sekolah, posyandu dan seperti itu. Hanya itu aja masukan saya. Jadi tidak ada pertanyaan. Ya, tadi nanti ya dengan melakukan ini sudah saya jadi SOP diletakkan di tahun 2022. Selanjutnya saya kembalikan Mas Dimas. Yes. Untuk Selanjutnya menurut Pak Mentor. Ini tidak ada izin Pak. Menurut Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi Pak Jurnal. pagi Pak. Ya, kita ketahui deh kegiatan evakuasi ular ya. Memang ular itu sebenarnya ya, tempatnya itu di tempat yang semak-semak ini. Perkembangan kota Solo seharusnya itu ular-ular itu tidak ada. Namun kenyataan memang kita bahwa di musim hujan itu skala ular pada keluar. Nggak tahu itu masalah apa digorong-gorong itu penuh air kelelepan apa nggak bisa berapa mungkin keluar gitu. Kenyataan itu. Kalau dilihat dari itu sebenarnya kan kalau perkotaan itu bebas ular gitu. Kalau perkotaan karena ruang lingkupnya sudah hilang, menjadi yang hilang untuk berkembangnya ular itu. Itu kenyataan setiap hujan banyak yang gitu Pak. Mungkin dari itu semua mungkin ada alasan utama mungkin dari Pak Parjono mengapa jenengan melakukan program tentang untuk penanganan atau evakuasi ular
terpisah itu ya, ini khususnya ya. Kemudian ke apa gitu, tata utama untuk melaksanakan kegiatan itu apa, kemudian metode edukasinya seperti apa gitu ya. Kemudian hasilnya yang diharapkan dari Pak Jono itu apa? Itu aja Mas, monggo. Siap. Untuk alasan utama program ini dilaksanakan adalah karena meningkatnya interaksi masyarakat dengan ulat berbisa akibat urbanisasi, alih fungsi urban, dan rendahnya literasi masyarakat tentang penanganan ular. Program ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi resiko gigitan ular berbisa serta membangun budaya keselamatan yang tanggap dan mandiri. Untuk tahapan utama perencanaan: 1. Identifikasi isu, perumusan masalah. 2. Penyusunan tim kerja, jadwal pelaksanaan. 3. Penyusunan anggaran dan modul seleksi, modul edukasi. 4. Pelaksanaan kegiatan edukasi secara langsung. 5. Evaluasi hasil pelaksanaan program untuk pengembangan lanjutan. Untuk bagaimana metode edukasi yang digunakan, metode edukasi yang digunakan meliputi penyuluhan tatap muka, simulasi evakuasi, demonstrasi penanganan ular, penggunaan media visual, poster, video, serta pemanfaatan media sosial digital untuk menjangkau generasi muda. Kegiatan dilakukan di sekolah, balai kelurahan, dan lingkungan pemukiman warga. Untuk hasil yang diterapkan dari pelaksanaan atau rencana kerja: 1. Terbentuknya tim edukator ular berbisa yang kompeten. 2. Tersedianya modul edukasi yang inklusif. 3. Peningkatan jumlah masyarakat yang teredukasi. Untuk 4. Terwujudnya sinergi lintas sektor dan komunitas lokal. Untuk 5. Program terintegrasi dalam kebijakan daerah. Untuk 6. Terbentuknya komunitas siaga ular di wilayah rawan serta pusat edukasi risiko biologis sebagai langkah keberlanjutan program. Begitu Pak. Ya, terima kasih jawabannya Pak Jono. Dalam hal ini diharapkan nanti untuk pelaksanaannya lebih sering sosialisasi. Dan dengan sosialisasi mungkin masyarakat itu bisa mengatasi sendiri tanpa ada mungkin telepon sudah bisa mengatasi sendiri, itu yang diharapkan. Kemudian untuk buku-buku itu buku saku atau buku secara praktis itu untuk dibuatkan untuk edukasi ke masyarakat. Jadi intinya itu cara penanganan nanti seperti ini yang baik, walaupun dia itu tidak punya stake. Itu memang dibanyakin edukasi. Ya nanti masyarakat tahu langsung cepat. Karena ular pada dasarnya kalau sudah melihat orang itu dia itu lari. Nggih. Kalau kita ada telepon dari masyarakat, kita ke sana sudah hilang. Apa kita nungguin di situ sampai malam sampai pagi? Ini diberikan edukasi yang praktis gitu. Nanti kalau pakai pelaksanaan tahap dari tahap 2025, 26, 27 sampai 27 nanti berusaha dengan bidang kami sehingga kami juga bisa untuk melakukan edukasi tentang petunjuk yang cepat
Ya, Oke, jadi kita aja Mas. terima kasih. Terima kasih Mas. Izin memberikan masukan Mas. Ya. Jadi untuk laporannya nanti bisa ditindaklanjuti jadi tidak hanya berhenti di laporan untuk seminar hasil saja. Ya. Ini nanti bisa menjadi sebuah kesimpulan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, bahwasanya memang dari kita masyarakat itu masih sering tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika pertama kali yang penularan seperti itu. Yang mungkin nanti bisa diusulkan untuk buatkan seperti modul pembelajaran atau media-media yang memang bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat. Kemudian sosialisasi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Mentor Pak Kabit, bahwasanya apa yang harus dilakukan ketika pertama kali melihat atau menjumpai ulangan seperti itu. Nah, itu nanti mungkin bisa tidak lanjut lagi karena ini apa yang penjenengan sampaikan di seminar hasil ini menurut saya ini bermanfaat sekali, jadi bermanfaat sekali karena dari data yang kita miliki juga laporan terkait hewan berbahaya terutama ular ini cukup tinggi. Itu saja untuk masukan dari kami. Terima kasih. Izin Pak Idris, Mbak Abid, akan kami bacakan bahwa berita acara bahwa telah dilaksanakan seminar hasil orientasi pada hari Rabu tanggal 25 bulan Juni tahun 2025 oleh Bapak Marsono dengan judul orientasi pelaksanaan program edukasi evakuasi ular berbisa kepada masyarakat. Seminar berlangsung dari pukul 8.30 sampai 9.05 waktu Indonesia Barat dengan jumlah yang hadir 4 orang termasuk penyaji materi. Demikian acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai informasi. Dengan demikian sesi pertama dari peserta pertama telah selesai. Terus selanjutnya lanjutkan kita acara seminar hasil orientasi. Monggo Mas Alson.